Hilirisasi. Untuk nikel sendiri hilirisasinya nih setengah jadinya pun naiknya hanya sedikit sekali gitu levelnya. Tadi termasuk juga menekan platform dan sebagainya, itu resource mereka unlimited, sementara kita hanya punya niat baik. punya niat baik tapi nggak cukup niat baik ya. Ketika misalnya teman-teman yang mereka lagi bekerja di sana itu tidak bisa bersuara gitu karena memang sangat sulit gitu, mereka tidak dikondisikan untuk bisa bebas bersuara. Tapi teman-teman yang dari serikat pekerja, dari teman-teman Greenpeace gitu yang memang punya advokasi di situ, itu yang bisa menjadi kepanjangan tangan mereka. Perusahaan memang juga secara aktif gitu ya bikin narasi bahwa ini penting untuk ekonomi lokal, ayo magang di sini, banyak lapangan pekerjaan gitu ya, peluang untuk sekolah di China gitu ya. Kalau kamu pernah melihat konten di media sosial tentang nikel sebagai energi hijau, atau mungkin juga nikel sebagai pahlawan dari transisi energi dan ekonomi Indonesia, kamu sebenarnya agak sendirian. Karena memang di media sosial, di media massa, dan di platform video based platform itu banyak sekali propaganda yang berkaitan dengan nikel, baik memang yang datang dari perusahaan, datang dari pemerintah ataupun dari aktor-aktor lainnya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang narasi nikel di Indonesia dan bagaimana sebenarnya propaganda yang ada di sekitar industri ini. Ketika berbicara tentang propaganda, yang saya maksud adalah upaya untuk membentuk opini publik secara strategis dan sistematis. Namun di satu sisi ada juga informasi-informasi yang disembunyikan, yang tidak terlihat, sehingga kita hanya percaya akan informasi-informasi yang sudah di-frame oleh siapapun yang ingin membangun propaganda tersebut. Nah, di episode kali ini saya membawa peneliti Monash, ada Mbak Amel. Selamat sore Mbak Amel. Ada Mbak Ika Ningtyas. Mbak Ika Ningtyas ini juga membantu di riset kami terkait dengan propaganda nikel. Tapi Mbak Ika juga sehari-harinya adalah koordinator cek fakta di Tempo. Selamat sore Mbak Ika. Dan ada juga Mas Bondan, dari Cerah gitu ya. Nanti kita akan mengulas ini, tapi mungkin kita ngobrol santai aja ya. Iya. Akunya yang nervous. Oke, kita mulai dari Mas Bondan dulu deh. Mas Bondan, jadi Cerah ini apa sih? Mungkin kalau boleh diceritakan sebelum. Ya, sebenarnya Cerah adalah salah satu lembaga NGO ya yang bergerak di isu bagaimana kita membantu menaikkan isu transisi energi di Indonesia, tapi lebih kepada komunikasi medianya, kemudian bring up voices from lokal gitu ya, dan menjembatani bagaimana narasi yang ada di teman-teman NGO yang sedang dilakukan untuk bisa diterima ke publik secara lebih luas. Oke. Nah, berarti kita mulai dari Mas Bondan dulu. Mas Bondan, sejauh ini seperti apa sih narasi tentang nikel dan utamanya barangkali hilirisasi nikel? Karena pas lagi kampanye hilirisasi ini banget kan, menempel di benak khalayak. Mungkin kalau bicara hilirisasi itu berangkat dari tadi ya, ketika ada yang mengangkat salah satu paslon mengangkat soal hilirisasi, gitu kan? Apa ini hilirisasi itu? Langsung viral tuh. Tambah lagi sambung bahwa ketika sudah terpilih hilirisasi tetap dipakai. Dan sebenarnya itu bukan hal baru karena sebelumnya pun hilirisasi sudah dipakai oleh bapaknya gitu kan, untuk mengatakan bahwa ekonomi harus jalan. Ya, hilirisasi sempat jadi kayak buzzword gitu. Betul, ya. Apa hilirisasi? Semuanya hilirisasi. Betul, bahkan ketika terpilih, bahkan waktu lagi paslon itu mengatakan hilirisasi, semua mau dihilirisasi kan. Nggak hanya tambangan, sawit pun mau dihilirisasi dan segala macam. Bahkan sekarang pun katanya ada hilirisasi untuk yang industri yang lainnya gitu. Jadi untuk menaikkan nilai jual atas apa yang produksi yang kita tadinya cuma setengah jadi sampai ya 3/4 jadi atau naik lagi gitu ya. Bahkan kalau kata almarhum Bang Faisal Basri, untuk nikel sendiri hilirisasinya nih setengah jadinya pun naiknya hanya sedikit sekali gitu
levelnya. Nggak Jadi- sampai ke end product yang dibayangkan. Jadi dan Kan itu kalau jualannya kan untuk stok baterai EV baterai gitu ya. narasi gitu, hilirisasi untuk menaikkan nilai jual nikel ini untuk transisi energi, untuk dunia yang lebih hijau kayak gitu ya. Untuk kita mau transisi energi, makanya di Jakarta di kota-kota besar harus pakai mobil listrik dan motor listrik kayak gitu kan. Jadi yang dikemas seperti itu. Bahkan infrastruktur kebijakannya langsung dibuat juga, ada namanya taksonomi hijau. Bagaimana bank-bank di Indonesia ini, sekarang Himbara ya, BUMN segala macam itu boleh membiayai perusahaan yang end produknya adalah pendukung transisi energi. Salah satunya adalah nikel. Nah, yang perlu dicatat hilirisasi nikel ini untuk menaikkan nilai jual artinya butuh energi besar untuk melistrikinya. Nah, melistriki ini yang mungkin nanti akan menjawab yang tadi propaganda ini dijawab dengan faktanya. Karena hilirisasi nilai jualnya harus naik, listrik harus butuh banyak, tenaganya butuh banyak gitu ya. Apa sih yang melistriki hilirisasi itu gitu? Dan alasannya katanya hilirisasi ini adalah boosting untuk menaikkan ekonomi Indonesia hingga 8% kan, salah satunya sebenarnya pakai hilirisasi. Itu narasi yang di besarnya gitu. Narasi energi, ekonomi 8%, lapangan kerja kayak gitu ya. Dan transformasi kendaraan listrik. Nah, itu kemasan yang ciamik sebenarnya yang disiapkan oleh pemerintah untuk kayaknya dari hulu-hulunya sudah disiapkan. And produknya adalah boosting, subsidi pembelian mobil dan motor listrik di Indonesia. Oke. Itu nyambung semuanya sebenarnya kan. Nah, tapi tadi menarik ya, karena sebenarnya baik di media sosial, di pemberitaan ataupun di video based platform gitu, itu kita juga menemukan sih framing-framing seperti ini bahwa hilirisasi nikel itu membuka lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi gitu ya. Yang mau saya tanya barangkali ketika banyak teman-teman CSO mendorong transisi energi, apa sih dampaknya narasi ini ke mereka? Apakah mempermudah kerja-kerjanya atau malah menjadi hambatan? Bicara soal transisi energi kan ada yang kita lihat di listrik yang kita pakai. Saat ini kita masih pakai listrik juga. Artinya kan itu yang concern teman-teman untuk transisi energi. Ternyata listrik kita pakai saat ini masih pakai batu bara sekitar 60%. Yang dimana dunia global sudah mulai meninggalkan tuh. Membuktikan bahwa batu bara itu emiter terbesar. Dunia global kecuali Amerika. Ya itu langsung hilang kan dari dia mencabut diri gitu. Nah, dunia global mulai hilang. Tapi ternyata ketika ada kata hilirisasi, ada lentingan baru. Lentingan barunya adalah industri dibolehkan untuk membangun pembangkit listrik baru. Yang paling murah klaimnya saat ini adalah pakai batu bara. Karena ketika hilirisasi butuh listrik, saya bilang tadi listrik yang paling mudah dan paling murah adalah batu bara. Dan riset banyak menyebutkan dari Center of Research Energy KREA, bahkan juga Ember mengatakan PLTU untuk melistriki smelter nikel untuk hilirisasi itu hampir 30-40 gigawatt. Itu lebih besar dari listrik, bahkan untuk listrik di Australia. Satu Australia itu hanya dipakai untuk industri hilirisasi di Indonesia. Itu lentingan baru yang kita bilang, kita sedang fokus mengawal, wah ini listrik kita nggak boleh pakai listrik yang kita pakai on grid ya, untuk listrik konsumsi rumah tangga, jangan pakai batu bara lagi dong. Tapi ternyata ada boleh hilirisasi, dibolehkan pakai batu bara. Melalui apa? Melalui Perpres 112 2022. Bunyi Perpres itu bagus, percepatan untuk energi terbarukan. Tapi ada pasal yang dikecualikan, kecuali untuk listrik yang di industri. Hilirisasi nikel itu industri, artinya semua ada yang dibilang industrinya adalah PLTU captive istilahnya. PLTU yang dibangun khusus untuk industri. Nah itu besar sekali sebenarnya. Makanya saya bilang itu lentingan. Ketika kita kawal di sini, tapi ternyata ada lentingan baru nih. Dan itu rata-rata hilirisasi terjadi di Sulawesi Timur ya. Sulawesi, Obi dan segala macam untuk nikel ini kan. Dan itu jauh dari pantauan masyarakat. PLTU mungkin orang Jakarta pun bayangin PLTU kayak gimana sih, PLTU belum terlalu tahu ya. Nah di Sulawesi itu sangat jauh lokasinya dan mungkin orang nggak tahu ternyata PLTU batubara tuh mengeluarkan banyak emisi yang berbahaya. Iya. Gitu. Saya waktu ke Morowali kayak pas masuk ke daerah smelternya itu emang kayak hujan lokal, padahal itu emang abunya hasil batu bara sih. Dua sebenarnya di PLTU ya. Hilirisasi itu PLTU-nya untuk listriki smelter dan smelternya sendiri. Iya. Smelternya itu kalau teman-teman di sana bilang laporannya
meter ketika sore hari nanti warnanya bisa esok itu warna kuning, warna hijau, ada warna-warni gitu. Tergantung lagi dibakar apa. Hilirisasi ini kan menaikkan nilai jual, mungkin nikel yang kita tahu, tapi ternyata nikel itu ada turunannya lagi, mangan, aluminium, yang lain-lain atau yang segala macam, dan nggak hanya nikel. Nah ketika dia dibakar itu keluar semua gitu. Dan belum ada aturan resminya emisinya standarnya ketika dibakar tuh harus apa gitu. PLTU aja yang ada standarnya, itu kita nggak tahu datanya. Dia ngeluarin apa aja kan. Nah, apakah jadinya narasi hilirisasi nikel yang dibangun oleh pemerintah ini membuat kerja advokasi itu jauh lebih jadi double gitu ya? Berarti harus menjelaskan dulu yang tadi transisi energinya dan segala macam kekacauan yang dia bikin, dan lalu juga masuk ke hilirisasi nikelnya. Dan gitu kalau ya? Sekarang istilahnya biar jadi satu adalah dekarbonisasi. Untuk di listrik sama untuk listrik kita pakai sama untuk industri sebenarnya. Jadi karena industri ini kan labelnya kalau dia pasarnya adalah internasional, dia harus punya label green, label hijau segala macam. Artinya itu harus ya jangan pakai listrik dari PLT batubara sebenarnya kayak gitu. Mungkin saya lanjut ke Mbak Amel dan Mbak Ika dulu ya. Jadi teman-teman, untuk narasi hilirisasi nikel ini kita menganalisis memang berbagai platform, tapi yang intensif kita lihat adalah memang di media massa, baik itu media nasional dan media lokal, juga di YouTube. Kenapa YouTube, Mbak Amel? Iya, jadi sebenarnya awalnya adalah Mbak Ika, ketika kita menganalisis pemberitaan media nasional dan lokal gitu dalam waktu kan kita memantau selama 6 tahun tuh Mbak, dari 1 Januari 2020. 6 tahun ya? 6 tahun Mbak. Sampai dengan 31 Desember 2025 tahun Luar lalu biasa, gitu. Mbak Amel. Nah, ketika kita membandingkan misalnya pemberitaan media nasional dengan media lokal, oh ternyata ada gap gitu. Jadi kalau di media nasional, misalnya kita mau tahu ada nggak sih kayak semacam propaganda yang disiarkan kembali gitu oleh media-media, di media nasional itu tidak banyak terlihat gitu Mbak Ika. Dia memang ada narasi positif, tapi kayak misalnya apa sih yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang di lokal gitu, apakah CSR-nya melakukan inisiatif seperti jadi materi-materi dari press release. Betul, dari press gitu release yang lebih inisiatif mereka di level lokal itu bisa kita lihatnya dari media lokalnya gitu. Nah, ketika di tim kita itu melakukan apa yang diberitakan oleh media lokal, Intinya maksudnya Mbak Mel. Tapi ketika Mbak Mel menganalisis. Ketika aku menganalisis Mbak Ika, media lokal itu baru keluar tuh Mbak Ika. Oh ternyata ada banyak sekali gitu inisiatif dari teman-teman industri nikel untuk menjalin kerjasama dengan kampus-kampus gitu Mbak. Jadi misalnya kita misalnya klik kata PT IMIP gitu Mbak. Oh ternyata ada dengan universitas di Sulawesi saja gitu. Di Palu ya. Di Palu, di Unhas, Kendari, di Makassar gitu, dengan Universitas Tadulako juga. Itu tuh ternyata ada gitu. Di Sulawesi ada kerjasama dengan 4 universitas. Terus dengan di Pulau Jawa juga ternyata ada banyak sekali sosialisasi gitu. Namanya kalau di IMIP ya Mbak Ika, IMIP Lecture Series gitu. Nah jadi dari situ ternyata ada banyak series nih gitu dari PT IMIP sendiri misalnya gitu. Terus dari situ kita lihatlah di YouTube tuh seperti apa sih gitu video-videonya. Oh ternyata di YouTube kita temukan ada banyak sekali seminar di situ gitu. Nah yang diangkat apa sih? Yang diangkat pertama, dan ini aspek yang selalu keluar tuh Mbak Ika di setiap video-video di YouTube ketemu itu. Ketemu pola yang sama ya? Betul. Yang pertama, biasanya seminar diawali dengan para narasumber dari perusahaannya, dari kementeriannya, dari akademisi universitasnya gitu. Mereka biasanya cerita dulu tuh potret hilirisasi nikel di daerah mereka tuh seperti apa, pentingnya apa buat Indonesia gitu, pentingnya investasi dari salah satunya Cina gitu, pentingnya tuh apa sih gitu untuk untuk ekonomi lokal tuh seperti apa gitu. Barulah kemudian di sesi 2 karena waktu itu fokusnya ke PT IMIP ya Mbak Ika, akan ada cerita tuh Mbak Ika Ning. Pertama soal di PT IMIP tuh ada teman-teman mahasiswa gitu, karena targetnya teman mahasiswa bisa loh magang di sini gitu. Terus ada banyak sekali lapangan pekerjaan yang bisa teman-teman isi gitu. Dan yang ketiga aspek yang selalu ada adalah
peluang untuk melanjutkan beasiswa S2 di Cina gitu, terutama di bidang studi teknik metalurgi gitu. Dan ketika kita cross check misalnya dengan apa narasi yang disampaikan gitu, yang diliput oleh media nasional, media lokal, ternyata memang framingnya adalah itu adalah upaya IMIP untuk menyiapkan sumber daya manusia gitu Mbak Ika, untuk tadi itu menunjang biar bisa hilirisasi diserap nikel. sama industri. Tadi, iya. Oke. Oh, makanya Mbak Amel ke YouTube itu tadi ya, Untuk gitu ya. mengecek. Banyak gak sih di YouTube? Di YouTube banyak sih Mbak Ika. Misalnya kita ketik saja kata IMIP Lecture Series gitu, itu akan keluar tuh. Jadi Universitas Hasanuddin biasanya itu yang paling sering Mbak. Terus dengan Universitas UPN Yogyakarta itu ada juga gitu. Jadi ada banyak IMIP Lecture Series yang video seminarnya itu kemudian ada rekamannya tuh Mbak Ika. Nah Mbak Mel, sebenarnya kan kalau industri melakukan lecture series, datang ke kampus-kampus, sebenarnya kan banyak ya kayak gitu, sah-sah aja kan, namanya dia juga mau memperkenalkan industrinya gitu kan, mau mengajak biar atau citranya lebih positif. Tapi kenapa sih ini menarik untuk kasus propaganda hilirisasi nikel Mbak Amel? Iya, kalau aku ngelihatnya Mbak Ika, jadi seperti ada upaya pengondisian informasi gitu Mbak Ika. Jadi di media sosial itu ada gitu. Mungkin nanti Mbak Ika ini bisa cerita tuh di TikTok gitu. Di Facebook tuh perusahaan-perusahaan ini juga hadir gitu Mbak Ika. Di Instagram juga hadir gitu. Jadi di media sosial dia selalu hadir, di pemberitaan media juga hadir gitu. Nah, kemudian aku juga melakukan tracking tuh Mbak terhadap perusahaan-perusahaan nikel yang seberapa rajin sih mereka mengeluarkan siaran pers gitu. Oh ternyata PT IMIP itu yang paling rajin bikin siaran pers gitu Mbak Ika, dibanding misalnya kayak PT Antam gitu atau Vale gitu, itu sedikit gitu. Terus jadi di sini kita melihat oh ternyata ada bedanya ya. IMIP ini kan investornya banyak yang dari Cina ya, Mbak Ika ya. Vale kan bukan, walaupun ada beberapa saham dari perusahaan Cina, tapi dia sebenarnya asalnya bukan dari situ ya, Mbak Ika. Dari Kanada ya. Dari Kanada, betul. Nah ternyata di sini tuh kita melihat Mbak, ada cara kerja bisnis yang berbeda gitu ketika mereka mau punya supaya mereka bisa lama gitu kali ya Mbak Ika ada di Indonesia gitu. Nah kalau kayak Antam, mereka tuh tidak ada pendekatan seperti itu Mbak Ika, jarang mengeluarkan press release, terus jarang juga ada konten di media sosial. Tapi begitu kita lihat perusahaan yang IMIP ini gitu, yang notabene dari Cina gitu, mungkin ada pendekatan khusus gitu agar mereka bisa diterima. Oke. Nah dan memang kalau dari pengamatan dari analisis Mbak Amel, sentimennya berarti relatif positif ya. Betul, positif Mbak. semua ya. Ada yang negatif nggak sih? Yang negatif itu, jadi kalau misalnya media nasional sebenarnya ada 5 media tuh Mbak Ika yang kita lihat oh ini kok banyak yang positif gitu. Nah kalau di media lokal ada beberapa gitu, tapi kayak misalnya terkait kecelakaan kerja tuh Mbak Ika, hanya ada 1 media tuh Mbak Ika. Iya, kayak Al Khairat itu cuma Al Khairat yang memberitakan gitu. Mungkin ada media lokal, tapi kayak media lokal alternatif yang sebenarnya dia juga tidak cuma mengcover Sulawesi gitu. Media-media lingkungan gitu ya, isu lingkungan betul. yang memang fokusnya ke banyak daerah ya. Jadi kalau kita mau lihat narasi yang lebih kritis, itu kita bisa lihatnya dari teman-teman di media nasional kayak Tempo, Kompas, BBC, Mongabai gitu. Itu banyak tuh aspek-aspek kritis terkait itu gitu. Oke, jadi di situ tadi Mbak Amel bilang pengondisian ya atau propagandanya itu. Nah, tapi kalau framingnya apa sih Mbak Amel? Tadi kan framing di webinar atau lecture series. Tapi kalau di venue yang lain di media apa aja sih framingnya yang muncul? Iya, jadi sebenarnya aku mengamati ada dinamika Mbak, tapi dinamika yang saling mempertebal narasi yang awal gitu Mbak. Gimana tuh Mbak? Kalau di 2021 tuh kan mempertebal nih berarti ada narasi, ada lagi, tapi itu aja gitu ya maksudnya. Betul, Mbak Ika. Jadi semakin mendukung pentingnya hilirisasi nikel dan investasi nikel di Indonesia gitu. Di 2020 jumlah pemberitaan selama 1 tahun itu setidaknya yang kita lihat dari Faktiva ya Mbak Ika, itu tuh cuma 37. Tapi di 2025 udah naik menjadi 554
beritanya gitu. Itu tadi di 2020. 2020 gitu. Jadi kurvanya memang dia meningkat tuh, Mbak Ika. Nah, di 2020 dominan narasinya adalah pentingnya hilirisasi nikel untuk Indonesia. Yang 2021 narasinya bergeser menjadi pentingnya investasi di hilirisasi nikel gitu. Terus di 2022, nah mungkin karena ada upaya-upaya untuk menarik investasi gitu ya Mbak. Di 2022 yang banyak itu adalah pemberitaan terkait IMIP dan Vale berinvestasi besar untuk hilirisasi nikel di Indonesia. Terus banyak juga berita terkait upaya pemerintah menjadikan Sulawesi Tengah sebagai center dari ekosistem baterai mobil listrik di Indonesia gitu. Nah, di 2023 mungkin hasil dari hilirisasi nikel itu udah ada gitu Mbak. Jadi yang banyak adalah narasi soal kebaikan dari hilirisasi nikel terhadap tadi lapangan pekerjaan, terhadap ekonomi lokal gitu. Terus impor nikel Indonesia yang meningkat pesat gitu. Nah 2024 karena itu tahun pemilu, jadi yang banyak di cover oleh media adalah itu tuh seteru antara kubu yang mengkritik hilirisasi nikel yang sudah berjalan dengan kubu yang ingin meneruskan program kubu yang ini. Iya. Itu. Terus 2025, nah ini muncul baru narasi soal pentingnya diversifikasi investor. Gitu. Ini karena udah ada Danantara nih jangan-jangan. Jadi ya bahkan. Ya, oke. Jadi itu yang atau framing-framing yang banyak dipakai ya di Banyak setiap tahun dan memang beda-beda ya. Nah, mungkin kita lanjut ke media sosial, lebih tepatnya video based platform gitu ya. Memang kalau kita lihat kan ramai juga ya Mbak Ika, ini pekerja-pekerja tambang ini menggunakan media sosial. Namun in general seperti apa sih narasi yang dibangun, siapa yang membangunnya, atau framingnya seperti apa? Iya, kita memang melihat ada pergeseran ya bagaimana kemudian propaganda itu dilakukan. Kalau propaganda konvensional itu ya pakai media mainstream lah ya, media nasional, media lokal. Tapi pelaku-pelaku industri, kemudian pemerintah juga itu kan menyadari ada pergeseran juga di masyarakat ya ketika berbicara bagaimana mereka harus berkomunikasi secara efektif dan mempengaruhi gitu kan publik in general. Jadi dengan melihat populasi Indonesia itu sebagai salah satu user media sosial yang besar di dunia ya, di Asia Tenggara juga termasuk. Nah, mereka juga mulai mengintensifkan untuk bagaimana memaksimalkan pengaruh itu di media sosial. YouTube itu sudah dikenal lebih lama, kemudian tren barunya sejak 2023 itu memang TikTok gitu ya sebagai tren global. Nah, akhirnya narasi-narasi yang semula tadi itu udah banyak dilakukan di media arus utama ya, itu kemudian bergeser juga ke media sosial gitu. Karena mereka menyadari orang sekarang mencari sesuatu itu tidak lagi pakai web browse gitu ya yang seperti sebelumnya, meskipun itu ada tapi angka untuk pencarian terhadap informasi itu sekarang udah beralih ke media sosial, terutama TikTok ya, karena tren short video based tadi itu. Nah, mereka mencari apapun itu di dia TikTok. lagi. Iya kan? Bahkan urusan kuliner, Sekarang urusan tempat wisata, mau apapun ya, tren yang terjadi, lifestyle dan sebagainya itu orang mencari di TikTok. Nah, makanya kemudian terjadi pergeseran upaya untuk mempengaruhi itu menggunakan TikTok gitu. Nah, narasi-narasi yang tadi sudah ada di media arus utama itu coba kemudian direframing kembali, tapi menggunakan TikTok. Dan TikTok ini kan cukup unik ya, dia algoritmanya cukup unik. Kemudian dia base-nya adalah video pendek, dan bagaimana koneksi TikTok itu juga cukup khas ya, karena untuk menjadi viral kita kan tidak perlu memfollow gitu kan. Kalau di Instagram, di YouTube, di Facebook kita harus memfollow orang itu supaya kita dapat informasinya. Tapi kalau TikTok dia sangat unik algoritmanya, tanpa kita memfollow, kalau dia berhasil FYP ini, dia akan masuk ke beranda kita. Nah, di TikTok kalau kita misalnya mau masukin, orang mau mencari sesuatu tentang nikel,
itu bisa kita lihat informasi yang banyak di sana yang muncul adalah lapangan pekerjaan tadi tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, tapi yang paling khas disampaikan di TikTok adalah visual. Nah, visual itu menjadi cukup penting dan mereka memahami ya strategi itu. Makanya kenapa kalau kita cek pencarian itu paling banyak pasti yang menyampaikan itu adalah perempuan-perempuan gitu ya. Pekerja perempuan menggunakan seragam, kemudian dengan background dengan background industri gitu yang tampaknya cukup Keren ya. keren, bisa Pakai bekerja di tambang, mobil-mobil ya kan? gede itu kan. Jadi orang kalau pakai seragam muncul di layar dengan wajah yang cantik, yang ganteng, itu pasti akan menarik bagi orang lain untuk mencari lebih lanjut informasi itu gitu kan. Nah, Visually itu yang terjadi engaging ya, betul, Mbak. betul. Nah, visual itu yang cukup penting di TikTok dan mereka menyadari itu. TikTok juga punya kelebihan lain, mereka itu kan sangat mendukung seperti branding gitu ya, untuk branding usaha, ekonomi dan sebagainya itu yang mungkin tidak terlalu dimiliki oleh platform lain dan TikTok punya gitu. Jadi kenapa muncul ada istilah branding dance dan sebagainya itu ada di TikTok karena memang TikTok platform yang sangat mendukung untuk ekonomi ya. Memang awalnya memang diciptakan untuk ya selain happy atau sebelumnya kita kenal untuk joget-joget, tapi sebenarnya dia paling mendukung untuk isu-isu ekonomi dan sebagainya, dan itu akan cepat banget gitu ya. Makanya ada istilah branding dance dengan jogetan-jogetan yang itu khas di TikTok yang itu cepat banget jadi viral, dengan musiknya juga yang sudah tersedia, siapapun bisa berkontribusi gitu ya untuk mengenalkan jenis tarian, jenis musik dan sebagainya. Nah, akhirnya kenapa TikTok menjadi cukup strategis untuk dipilih untuk menyalurkan atau memperluas propaganda itu. Kemudian karena dia udah paham dengan algoritma, itu akhirnya mempengaruhi algoritma. Makanya secara visual, bagaimana format, isi kontennya, dia bisa sesuaikan dengan algoritma TikTok untuk bisa menjadi FYP gitu ya. Jadi ketika orang mengetik tentang nikel Indonesia, IMIP, atau beberapa nikel lain misalnya IWIP yang pernah Tempo rilis juga ya, itu akan muncul dominan visual-visual pekerja tambang yang good looking, sejahtera, kemudian gaji besar, narasinya ya sepertinya baik-baik saja nih kerja di tambang, dan itu banyak juga akhirnya menggait anak-anak muda terutama ya, karena pengguna TikTok itu anak muda, untuk akhirnya bekerja gitu di sektor tambang, karena tambang di pengolahan nikel, hilirisasi nikel dan sebagainya itu kan membutuhkan tenaga kerja yang besar, tapi butuh tenaga kerja juga yang murah juga ya. Jadi biasanya itu banyak membidik anak-anak yang lulus sekolah SMA atau yang baru lulus kuliah yang sedang butuh pekerjaan, karena mereka terutama harus bekerja di area-area site-site yang memang pekerja kasar gitu ya, daripada mungkin yang pekerja dengan skill khusus. Berarti ini ada narasi-narasi yang dikuatkan oleh pekerja dengan postingan-postingan mereka di media sosial gitu ya, Mbak. Namun apa sih masalahnya gitu ya? Maksudnya kan sebenarnya boleh-boleh aja ya perusahaan bikin branding dance gitu ya, atau mengajak karyawannya untuk membuat video di TikTok gitu. Terus isunya di mana gitu? Masalahnya adalah soal transparansi sebenarnya. Pertama, apakah sebenarnya kampanye ini tadi yang disampaikan oleh perusahaan itu memang pure, memang organik dari teman-teman pekerja, atau memang dia sebenarnya by design? By design-nya misalnya yang kita temukan adalah pertama ada pengkondisian gitu ya. Pertama pengkondisian ini untuk menciptakan narasi ini supaya dia lebih positif narasinya, artinya kan harus memfilter narasi-narasi negatif yang muncul. Nah, ada upaya censorship di sini melalui hubungan ketenaga kerjaan yang itu tertulis ya. Jadi perusahaan-perusahaan nikel terutama dari Cina, dan memang ini menjadi karakteristik Cina juga ya, di mana censorship itu kan besar, dan itu kemudian diadopsi di perusahaan-perusahaan nikel itu, mereka tidak boleh
untuk menyebarkan misalnya atau membuat konten yang itu negatif terkait perusahaan. Bahkan serikat pekerja pun ketika dia ingin speak up sebagai, padahal ini kan bagian dari kebebasan berekspresi ya, ketika mereka ingin menuntut gaji, mereka ingin menyampaikan soal kecelakaan kerja dan sebagainya. Nah, itu salah satu konten yang paling dilarang dan pekerja itu bisa dipecat gitu ya kalau ketahuan dia memposting itu. Nah, ini censorship yang ini sebenarnya bertentangan ya dengan hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan berekspresi. Nah, yang kedua ini soal tadi transparansi ya. Kenapa lebar? Soalnya Mbak Ika juga bagian dari serikat pekerja jurnalis ya, aktif lama di sana ya. Jadi concernnya ke situ. Betul, kita coba bagaimana ngelihat isu nikel itu intersection dengan isu-isu yang lain ya, seperti isu tenaga kerja, isu informasi, lingkungan dan sebagainya. Nah, yang kedua, hal yang perlu kita lihat adalah tidak ada transparansi soal kampanye propaganda ini di media sosial, karena orang-orang yang kemudian tampil, yang joget tadi itu sebenarnya kan menerima insentif gitu ya. Apalagi kalau misalnya konten mereka berhasil FYP misalnya atau viral. Nah, ada insentif yang diberikan kepada pekerja sehingga akhirnya itu memicu pekerja untuk rame-rame bikin konten gitu, karena dia akan mendapatkan benefit dari situ. Di sisi lain kan terkait salary dan sebagainya itu kan sebenarnya cukup rendah ya. Jadi kalau pekerja itu nggak lembur, dia nggak akan bisa dapat salary yang gede. Makanya benefit yang seperti ini itu mungkin cukup menarik juga kan bagi pekerja. Akhirnya pekerja rame-rame lah bikin konten itu, dan itu kan di-endorse juga kan oleh perusahaan supaya pekerja bisa aktif untuk membuat konten-konten yang positif. Selain tadi ada isu censorship. Artinya ini tidak ada transparansi di sini. Kalau dalam istilah ini ya, jenis-jenis metode-metode operasi informasi kayak gini itu bisa disebut kayak astroturfing gitu ya. Jadi seolah-olah kita perusahaan mendapatkan testimoni positif dari akar rumput gitu ya. Seolah-olah dari akar rumput yang menyatakan bahwa ya bekerja di tambang itu gajinya besar, fasilitasnya lengkap, terus kemudian ramah gitu ya terhadap perempuan, kemudian aman bekerja di sini dan sebagainya gitu. Jadi narasi yang dibentuk pun akhirnya menjadi positif gitu kan. Jadi seolah-olah dengan begitu banyaknya para pekerja yang bertestimoni itu seolah-olah menyatakan bahwa bekerja di industri nikel itu memang oke banget bagi mereka gitu. Nah, ini menciptakan ilusi sebenarnya ya terhadap penonton, audiens TikTok di sana yang melihat kemewahan untuk bekerja di sektor nikel, tapi mereka sebenarnya tidak terinspirasi itu cita-cita udah ya. Apalagi kan tidak ada pilihan ya di udahlah di kampus lihat lecture series di TikTok lihat ini, jadi makin kukuh keyakinannya ya habis lulus kerja di situ. Apalagi bagi masyarakat di lokal kan tidak punya banyak pilihan ya selain sektor-sektor industri pertambangan ya, nikel ya. Ya, jadinya semakin hari kalau semakin banyak orang terpapar konten itu terus menerus ya, jadi FYP terus akhirnya itu kan seolah-olah menjadi kebenaran ya, menjadi fakta. Sementara informasi yang soal kecelakaan kerja, bagaimana itu mencemari lingkungan dan sebagainya, risiko terhadap kesehatan, keberlanjutan lingkungan itu sangat minim tentu saja karena kalah algoritma kan. Jadi orang tidak mendapatkan fakta yang sebenarnya. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah kenapa kemudian platform itu memfasilitasi sebenarnya jenis-jenis propaganda seperti ini, dan dari orang-orang aktor-aktor yang bergerak di industri nikel ini memahami gitu ya bagaimana untuk menggerakkan propaganda semakin efektif kepada audiens. Nah, ini menarik Mbak Ika. Kemarin itu memang kita di podcast yang lain menghadirkan TikTokers dari Morowali gitu ya. Terus mereka followersnya banyak banget, puluhan ribu gitu ya. Dan sebenarnya potensi lain adalah bisa aja followers itu
cuma 10.000, 20.000, tapi ternyata viewsnya itu bisa jutaan. Yes. Nah ini yang membedakan barangkali dengan platform lain gitu ya. Dia bilang malah postingannya pas lihat, loh kok postingan kamu enggak cuma 4 atau 5. Dia bilang oh tapi yang penting kalau saya live gitu kan. Kalau saya live itu ternyata banyak. Nah memang jadi akhirnya memberikan banyak insentif gitu. Terus saya karena follower saya cuma 44 orang di TikTok, kayaknya saudara saya doang gitu ya. Terus saya tanya, kasih dong saya tips kalau saya mau bikin konten TikTok gitu ya. Dia bilang, Mbak, pokoknya konten TikTok itu 1, konten marah-marah gitu ya. 2, konten bucin gitu ya. 3 adalah konten ranjang gitu. Oh iya benar. Ya kan? Jadi itu pasti Mbak FYP. Jadi walaupun followersnya dikit, itu pasti kalau udah marah-marah itu pasti nanti yang views banyak gitu ya. Terus saya kayak, wah, kalau memang ini kata influencer yang udah memahami algoritma platform loh ya, gitu kan. Nah, jadi kayak wah, kalau memang ini yang diutamakan oleh platform untuk FYP, gawat juga gitu ya. Jadi di mana ruang sebenarnya untuk informasi-informasi yang nggak terlalu emotionally attract us gitu, tapi barangkali itu emang tujuannya karena harus engage orang ke konten yang cuma 15 detik atau 30 detik. Nah, saya mau tanya sedikit Mbak Ika, apakah ada perbedaan narasi di TikTok ini dengan kalau tadi kan di YouTube udah banyak webinar-webinar gitu ya, dengan platform lain gitu, misalnya kayak X atau Instagram, ada bedanya nggak sih? Iya. Kalau X itu karena tipikal Indonesia ya, orangnya lebih aktif, terutama yang orang-orang yang memang educated dan kritis, itu banyak ngumpulnya sebenarnya di X gitu ya. Jadi isu hilirisasi atau soal nikel-nikel yang positif tadi itu pastilah habis lah ya, habis dikritik gitu maksudnya kan. Jadi sulit untuk menemukan konten yang positif, apalagi yang dari perusahaan begitu ketika ingin menyampaikan informasi mereka gitu terkait lapangan kerja atau pertumbuhan ekonomi, itu pasti banyak dikritik ya di X. Jadi kami melihat banyak perusahaan yang tidak fokus banget di X gitu ya, karena mereka menyadari orang Indonesia kritis banget kalau di X. Instagram iya rata-rata kayak bunuh diri ya kalau masuk ke X, penting kan di tempat yang udah gitu ya, tidak strategis gitu kan. Kalau di Instagram ya dia memang cukup populer di Indonesia kan ya. Instagram itu kan nomor 2 sekitar itu ya usernya. Tapi dia kan membutuhkan orang memfollow dia. Benar. Harus memfollow akun supaya kita bisa tahu apa yang terjadi, informasi apa yang bisa diakses. Facebook ada juga, tapi itu kan udah mereka tinggalkan ya. Mungkin di tahun-tahun sebelum 2023 mereka masih fokus banget untuk menggarap Facebook sama Instagram, tapi tren itu sudah mulai ditinggalkan. YouTube aja udah mulai banyak ditinggalkan ya. Sekarang banyak lebih berfokus ke TikTok karena mudah juga ya untuk membuat dengan short video yang pendek, mudah viral, mudah dapat FYP, dan mudah tadi untuk bisa menjangkau lebih banyak orang, bahkan gak hanya di sekitaran teman-teman yang ada di Morowali misalnya ya, bahkan itu bisa di luar Morowali sekalipun ya, karena kan tidak ada batas-batas gitu ya kalau di TikTok menariknya gitu algoritmanya. Jadi itu yang mulai digunakan. Apalagi juga sebenarnya kan TikTok juga dari Cina gitu ya. Ini inline sebagai unit bisnis dengan yang ada industri-industri nikel yang di Indonesia yang banyak investornya dari Cina gitu ya. Jadi supporting untuk isu-isu ekonomi yang terkait dengan investasi Cina dan sebagainya, itu pasti mendapatkan dukungan algoritma yang cukup besar di situ. Nah, jadi tadi kalau kita lihat ya, memang narasinya ini mulai dari level state gitu ya. Ada narasi lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi 8% gitu ya. Lalu turun lagi ke bawah, kita lihat perusahaan memang juga secara aktif gitu ya, bikin narasi bahwa ini penting untuk ekonomi lokal. Ayo magang di sini, banyak lapangan pekerjaan gitu ya, peluang untuk sekolah di China gitu ya. Kebayang sih misalnya anak-anak daerah gitu ya, yang atau yang
kemarin kan ada survei katanya 92% orang Indonesia belum pernah keluar negeri gitu ya. Tapi kalau dikasih tahu ini nanti malah bisa sekolah di situ, itu kan bayangannya langsung wah gitu ya. Nah, dan lalu di level yang bawah ini Mbak Ika tadi menjelaskan kalau istilah Mbak Ika astroturfing ada juga kalau di propaganda tuh bilangnya participatory propaganda. Jadi bagaimana biar orang-orang yang menjadi target propaganda ini juga berpartisipasi menyebarkan propaganda lewat video-video yang tadi gitu ya. Jadi itu mulai dari state, company sampai ke level labor, dan memang hasil wawancara dengan beberapa karyawan dan jurnalis pun memang banyak sekali isu-isu pekerja yang nggak terekspos ya, baik itu diskriminasi antara pekerja China dengan pekerja lokal, baik itu kecelakaan kerja itu katanya kita ingat ya sempat ada video beredar di banyak banget sih ya, ada waktu itu ada tungku kebalik, orang-orang kayak berjatuhan, dan itu katanya yang videoin udah pada dipecat semua gitu. Bahkan kemarin juga ada video yang misalnya tiling itu longsor terus menimbun mobil gede. Nah, cuma memang yang saya lihat tuh ketika ada kayak gitu, ini bukan narasi marah gitu ya Mbak, tapi meromantisasi labornya dia. Jadi kayak kita tidak memang laki-laki harus bekerja hingga infus terpasang gitu kan. Jadi ada aesthetication of labor gitu ya. Jadi seolah-olah bekerja demi keluarga gitu kan, lembur, dan memang rata-rata kerjanya itu 12 jam. Memang lembur sih hitungannya, tapi lemburnya itu juga dikondisikan, mau gak mau dia harus lembur, dan liburnya memang cuma 1 hari gitu ya. Bayangin betapa melelahkannya kerja 12 jam, libur 1 hari ya Mbak. Selama minggu bertahun-tahun gitu ya. Sehingga potensi-potensi kecelakaan kerja itu juga besar. Nah, cuma sayangnya ketika ada itu ditutupin dengan jangan tumbang mesin tempur, kita ini mesin tempur nggak bisa tumbang kayak gitu-gitu, padahal itu benar-benar eksploitasi. Nah, balik lagi ke Mas Bondan. Sebenarnya Mas Bondan kan lama juga di isu-isu lingkungan ya sebelumnya. Nah, sebenarnya strategi pembangunan narasi kayak gini ini cuma di nikel aja atau emang banyak kayak gitu kok gitu ya strategi-strateginya? Ya, mungkin balik lagi ke tadi ya. Jadi cocok sebenarnya tadi kan dilakukan di sosial media, di narasi di medianya sendiri. Cara juga melakukan banyak naratif insight namanya, dan itu kurang lebih sama ditemukan bahwa yang ditemukan tuh isinya teknokratis, terus transisi energi nikel, bahkan mencari critical mineral nikel gitu khususnya ya, itu sangat sulit mencari terjadi kerusakan lingkungan, bahkan tadi misalnya kecelakaan kerja segala macam, terus jarang sekali di media diliput. Seperti tadi kan di Sulawesi Tengah aja hanya media Al Khairat yang meliput, benar. Itu terjadi di luar media, ASAP Group dan segala macam itu terjadinya sebenarnya kecelakaan terekspos sebenarnya. Dan cerita soal masyarakat yang menggugat, sebenarnya ada loh masyarakat menggugat Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, menggugat perusahaan di Sulawesi Tengah itu menggugat perbuatan melawan hukum perusahaannya dan menang. Sulawesi Tenggara masyarakat dengan berhadapan langsung dengan perusahaan smelter dan nikelnya juga itu menggugat ganti rugi karena tambak ikan mereka rusak. Itu menang juga. Artinya itu ketika dicari beritanya susah, nggak ada tuh. Tapi itu kemenangan yang real. Artinya kan kita berhadapan langsung dengan tadi yang sudah didesain sedemikian rupa, bahkan TikToknya pun dari China. Nah, ini yang sebenarnya media konvensional juga punya PR besar ya untuk mengangkat isu biar balance gitu ya, bahwa ini benar terjadi kok sebenarnya. Masyarakat, suara masyarakat tuh yang harusnya diangkat sebenarnya real, dan ini perang narasi yang dilakukan transisi energi sebenarnya yang berkeadilan itu seperti apa dan siapa diuntungkan sebenarnya dari transisi ini. Jadi memang banyak ini ya, banyak untold story yang harusnya kita tahu ya, apalagi kita ini kan sebenarnya jauh secara geografis jauh gitu ya, secara psikologis juga jauh gitu ya. Di mana sih Palu, Kendari gitu ya. Tapi saya karena ada Mbak Ika di sini, saya jadi ingat
AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia itu punya buku, mungkin teman-teman bisa cari di websitenya AJI. Itu mereka kumpulan liputan tentang tambang nikel dan PSN di Sulawesi. Itu bagus banget. Saya sampai minta ke kelas saya untuk baca tuh bukunya gitu ya. Dan itu biasanya kan kita harus nyari di websitenya terpisah-pisah Mbak Ika ya. Dan itu udah jadi satu buku, di-compile, dan ketika masyarakat bisa cari bukunya di sini. Ini promosi buat Aji. Enggak, tapi itu bukunya bagus banget. Sampai saya minta anak-anak baca karena di situ akan terlihat jelas bagaimana gap antara aturan dengan implementasi di lapangan. Aturan itu semuanya bagus gitu ya. Tapi implementasi itu kacau banget, dan itu karena sudah satu buku Pak, itu benar-benar menggambarkan sih betapa chaosnya. Tapi memang yang menurut saya menjadi PR kita adalah bagaimana agar cerita-cerita kemenangan-kemenangan warga itu ada di sosial media. Nah, saya mau tanya ke Mbak Ika nih, karena Mbak Ika nih ahlinya FIMI ya. Apa Mbak FIMI? Foreign Information Manipulation and Interference. Nah, sebenarnya Mbak, mungkin nggak sih cerita-cerita yang inspiratif, kemenangan-kemenangan kecil itu mungkin nggak sih Mbak digaungkan juga gitu? Kalau melihat perspektif platform, struktur platform, dan just your personal judgment lah. Iya, tantangannya sebenarnya ini sama ya, dialami oleh media arus utama juga ya, untuk bagaimana mengkomunikasikan berita yang sudah dihasilkan itu ke audiens gitu, karena pembaca berita itu tidak sebanyak tentunya orang yang mengakses media sosial misalnya ya kan. Itu juga jadi tantangan. Makanya kenapa di media arus utama juga harus bikin akun-akun, bikin konten-konten di banyak media sosial supaya mereka bertemu dengan audiensnya juga. Jadi meskipun kami media arus utama sudah meliput misalnya soal-soal isu-isu yang ada di masalah-masalah yang ada di sektor industri nikel, itu belum tentu juga bisa nyampe semuanya begitu ke audiens gitu ya, terutama yang ada di lokal dan sebagainya. Jadi tantangan sekarang di era digital itu jadi makin kompleks gitu. Bagaimana apalagi kita bersaing dengan aktor-aktor yang dia resource-nya kan unlimited ya. Negara, perusahaan itu kan unlimited ya. Mereka punya uang banyak, mereka bisa meng-hire orang sebanyak apapun gitu ya. Bisa manggilin platform. bisa beriklan mungkin ya di platform dan sebagainya. Bisa tadi termasuk juga menekan platform dan sebagainya. Itu resource mereka unlimited. Sementara kita hanya punya kita punya niat baik. Punya niat baik, tapi kan gak cukup niat baik ya. Kita udah punya resource untuk melakukan investigasi dengan daya yang begitu besar. Teman-teman NGO juga melakukan dengan resource yang serba terbatas juga. Kita harus bersaing. Nah, ini menjadi PR yang memang perlu ya. Jadi memahami bagaimana algoritma bekerja di satu sisi penting. Memang tantangannya adalah bagaimana teman-teman NGO, aktivis itu bisa juga bertemu dengan audiens TikTok gitu ya. Nah, itu juga sangat menjadi tantangan. Apakah kita harus joget-joget juga? Itu kan juga Serikat Pekerja disuruh joget-joget juga. Apakah pesannya jadi sampai gitu ya? Itu menjadi cukup menantang sih ya. Tapi artinya metode semuanya memang harus dipakai. Di media juga kita pakai gitu ya. Cara bikin podcast supaya orang bisa terakses, bikin short video misalnya. Di TikTok juga susah juga ya, misalnya di Tempo kami bikin konten-konten cek fakta, itu juga susah ya untuk bisa meraih sampai FYP. Harus marah-marah dulu Mbak. Kayaknya bisa. Ya, jadi satu sebenarnya masalahnya justru ada di platform gitu ya, di algoritma platform. Bagaimana platform itu seharusnya algoritmanya didesain lebih mendukung isu-isu hak asasi manusia, isu-isu demokrasi, ya kan, isu-isu lingkungan misalnya. Tapi model bisnis platform itu kan tidak seperti itu ya. Model bisnisnya adalah justru yang dia bisa mendukung disinformasi, propaganda, operasi informasi, FIMI seperti itu malah
mendapatkan tempat yang cukup luas di media sosial kita. Jadi tanggung jawabnya juga harus diambil sama platform, termasuk negara yang juga harus memiliki peran dan tanggung jawab utama juga ya untuk tidak melakukan semacam propaganda terhadap isu-isu yang krusial bagi masyarakat seperti ini. Karena ketika mereka melakukan propaganda, meng-hire buzzer-buzzer itu kan juga pakai uang rakyat gitu kan. Nah, jadi isu akuntabilitas dalam isu propaganda hilirisasi nikel itu juga mesti diadres gitu ya. Karena kalau tidak, mereka akan menggunakan pasukan cyber dan sebagainya untuk memproduksi propaganda untuk supaya opini publik mendukung terhadap hilirisasi nikel. Termasuk juga perusahaan itu juga punya tanggung jawab ya, bisnis dan hak asasi manusianya itu juga harus menjadi prinsip saya rasa yang penting, dan mereka tidak boleh gitu menggunakan cara-cara yang tidak transparan, yang melakukan tadi censorship, yang kemudian membatasi kebebasan berekspresi dan sebagainya, dan menjalankan cara-cara yang lebih kredibel ketika ingin menyampaikan informasi. Nah, jadi PR-nya banyak nih. Iya. Nah, Mas Bondan, kalau Cerah sendiri tadi kita udah lihat banyak tantangannya ya. Apa yang menjadi fokus Cerah untuk advokasi, barangkali nggak harus nikel tapi bisa juga transisi energi ke depannya dengan tantangan yang seperti ini? Betul, dengan tantangan yang tadi kita harus face to face ya, dengan permodalan yang besar. Tapi ada satu success story mungkin yang teman-teman pernah ingat, ada gugatan polusi udara waktu 2019. Iya, ke Pemprov DKI malah ya. Sampai presiden sebenarnya. Oh, sampai presiden ya waktu itu ya. Dari presiden sampai Pemprov Jakarta. DKI yang mengakui tidak banding. Dan mengakui. Tapi yang lainnya banding. Tadi itu berangkat dari bahwa kita menyentuh kehidupan personal masing-masing. Bahwa polusi udara itu berdampak pada anak-anak. Anak-anak, dan bahkan nyata bahwa ketika polusi udara tinggi di Jakarta, hampir setengah di kelas anak-anak itu, satu kelasnya hilang karena sakit, nggak masuk. Dan itu langsung tersentuh kan, artinya dampaknya langsung dirasakan. Kenapa nih? Gara-gara polusi udara. Dan gugatan itu terjadi pas di musim polusi udara lagi tinggi. Terus dua-duanya betul, media konvensional dan sosial media juga dimanfaatkan, terus viral. Jadi mungkin itu ada momentum yang blessing by disguise kali ya, pas pembentukan polusi udara, pas gugat, pas semua ikut dan viral. Jadi seperti critical mineral ini, nikel khususnya ya, ketika kita bicara soal kerusakan lingkungan nggak pernah ketemu, tapi ketika ada Greenpeace cerita soal Raja Ampat, viral tuh. Nah, viral no justice ini yang mungkin kita manfaatkan. Jadi create narasi, sentuh personal interestnya, buat viral, dan nanti ada policy maker yang merespon. Walaupun di Raja Ampat cabut dikasih lagi ya. Benar. Tapi minimal direspon. Itu ada keberhasilan yang kita angkat. Walaupun gugatan polusi udara juga menang 3 kali, tapi sekarang masih polusi udara. Tapi banyak perubahan kebijakan yang ada, alat ukur udara yang ditambah, standar baku mutu yang diperbaiki dan segala macam. Artinya personal dan harus viral sih sebenarnya. Jadi memang kalau kita lihat, kalau di DKI ini kan karena dekat secara geografis, jadi mungkin lebih bisa membayangkan kalau mungkin di Palu, apalagi di Weda, itu kan susah gitu ya. Dan jadi kalau create noise ya di Jakarta langsung. Betul. Jadi ketika pun secara geografis sulit, paling nggak secara psikologis ya, mendekatkan misalnya kayak Raja Ampat itu wisata. Jadi itu yang didekatkan ke audiens. Nah, terakhir barangkali dari Mbak Amel, tadi sudah ngomong tentang framing media sama framing di YouTube. Nah, Mbak Amel kan sebagai anak muda nih ya. Ada nggak sih Mbak Amel pesannya ke teman-teman muda gitu ya, berkaitan dengan propaganda yang ada terkait dengan perusahaan nikel ini? Apa sih yang pengen disampaikan kalau Mbak Amel ketemu dengan apa ya Mbak? Mungkin kayak ya, jadi sebenarnya ini refleksi aku sih Mbak Ika dari ngerjain 2 riset yang berbeda. Satu di isu nikel, satu lagi di isu maritim. Nah, kalau di isu maritim itu kan ada beberapa kisah sukses tuh Mbak Ika. Ada yang berhasil gitu ya, kayak misalnya salah satunya di Manado tuh ada yang konten yang viral gitu. Sementara untuk yang di nikel, suara-suara dari pekerja tuh memang dikondisikan nggak bisa muncul gitu Mbak Ika. Karena memang ada tadi aturan yang disebut sama Mbak Ika Ning tuh. Memang nggak boleh kamu bersuara hal-hal yang negatif gitu. Sementara kalau
di masyarakat nelayan gitu kan tidak ada aturan itu gitu, mereka bebas bersuara. Dan aku tadi setuju banget dengan apa kata Mas Bondan gitu, karena konten viral di isu maritim itu tuh yang viral-viral tuh justru yang memang mengangkat testimoni dari masyarakat lokal gitu Mbak Ika, dari apa yang mereka alami itu sebenarnya bisa punya potensi untuk bisa viral gitu Mbak, untuk punya banyak engagement gitu. Apalagi ketika itu sudah disuarakan oleh para influencer gitu atau tokoh publik gitu. Jadi pesannya sih sebenarnya ini sih Mbak Ika, ketika misalnya teman-teman yang mereka lagi bekerja di sana itu tidak bisa bersuara gitu, karena memang sangat sulit gitu, mereka tidak dikondisikan untuk bisa bebas bersuara. Tapi teman-teman yang dari serikat pekerja, dari teman-teman Greenpeace gitu, yang memang punya advokasi di situ, itu yang bisa menjadi kepanjangan tangan mereka gitu. Jadi kalaupun nggak langsung, mungkin setidaknya memberikan informasi atau data ke CSO teman-teman yang atau bisa yang bersuara di luar bisa gitu. bersuara di luar ya, gitu ya. Itu sih Mbak Ika. Jadi intinya jangan takut bersuara ya. Takut gak sih? Takut sih, kalau di mereka pasti takut sih Mbak. Itu topik yang berbeda, kayaknya bisa kita diskusikan Bisa lebih diskusi lanjut lagi. mengenai keberanian bersuara akhir-akhir ini. Baik, jadi tadi kita sudah ngobrol banyak tentang propaganda industri nikel di Indonesia, bagaimana itu memang ada dari state, dari company hingga ke karyawan. Insight-nya sih ya, semoga kita jadi lebih paham bahwa bagaimana ternyata hegemoni kekuasaan itu bisa digunakan untuk mempengaruhi kita, sehingga kita ragu-ragu dan nggak bertindak atau nggak bisa mengambil judgement kepada suatu hal. Nah, dan menutup dari pesan Mbak Amel, jangan takut untuk bersuara. Terima kasih.